Oke, selamat siang adik-adik. Untuk hari ini itu kakak akan sharing beberapa materi terkait penelitian kakak sebelumnya dan juga ada beberapa sharing tentang kehidupan di dunia kerja. Nah, namun sebelum itu kakak akan perkenalan diri dulu ya. Jadi nama kakak itu Dewa Ketut Satriawan Sudi Tresnajaya. Jadi kakak alumni sebelum kemarin baru tamat gitu. Jadi kakak fresh graduate dan sekarang sudah bekerja di salah satu perusahaan IT di Bali. Itu nama perusahaannya itu PT Bangun Inovasi Teknologi atau yang sering disebut dengan PT Bithouse Bali. Udah berapa ya, sekitar 2 bulan lebih lah kerja di sana. Nah sekarang udah dapat proyek sih lumayan banyak. Nah sekarang itu kakak akan sharing mengenai topik riset yang kakak ajukan kemarin sebagai skripsi ya. Nah yang pertama, yang judul risetnya ini adalah panjang bener ya, jadi panjang ini judul riset kakak. Jadi mau disingkat bagaimanapun itu tetap panjang gitu. Jadi kemarin ya kesepakatannya jadi judulnya seperti ini. Jadi risetnya ini judulnya yaitu tentang pengembangan sistem absensi berbasis face recognition menggunakan CNN atau convolutional neural network serta kombinasi fitur HAR dan HOG atau histogram of oriented gradient dengan metode kombinasi KNN atau K-nearest neighbor dengan K-means. Jadi jangan bingung atau jangan pusing dulu ya di judulnya, nanti akan kakak jelasin sedikit demi sedikit. Oke, jadi itu dia yang pertama. Kita next. Mungkin kakak zoom ya. Zoom. Nah yang pertama, setiap kali riset atau penelitian itu pasti ada akar permasalahannya terlebih dahulu. Nah, jadi akar permasalahan dari penelitian ini itu adalah pertama, itu perkembangan teknologi biometrik. Jadi teknologi biometrik itu adalah sebuah teknologi untuk mencari ciri sebuah makhluk hidup gitu ya, dari fisik atau fisiologis ataupun non fisiologis. Misalnya seperti bagian mata atau retina, bagian sidik jari itu di telapak tangan, dan di bagian tekstur atau bentuk wajah yang ada di bagian kepala manusia. Jadi itu teknologi biometrik. Nah, teknologi biometrik ini semakin hari atau semakin tahun itu dia mulai berkembang. Jadi dari teknologi biometrik ini muncul sebuah teknologi baru bernama face recognition. Face recognition tentunya adalah teknologi yang memanfaatkan biometrik, utamanya yaitu dari segi fisiologis bentuk wajah. Nah, ini face recognition. Nah, selanjutnya itu kakak melihat di dunia pendidikan itu ada beberapa sarana yang dirasa masih bisa dilakukan optimasi. Misalnya seperti absensi. Absensi kalau yang kita lihat di dunia pendidikan sekarang kan masih konvensional. Bahkan masih catat tanda tangan dan lain sebagainya. Oper sana sini kalau di perkuliahan. Jadi itu sangat mengganggu misalnya waktu kuliah atau waktu belajar dan konsentrasi saat mendapatkan materi gitu kan. Jadi pasti kita dapat giliran tuh absensi yang loncat sana loncat sini itu. Jadi itu kurang efektif lah menurut kakak. Nah yang kedua itu tentang visi FTK. Jadi visi FTK sendiri itu adalah eh, sebagai fakultas yang akan menyokong teknik dan di bidang kejuruan di Asia pada tahun 2045. Jadi kita yang menyokong teknologi itu kok belum
bisa gitu atau belum memiliki teknologi yang bisa menghandle absensi konvensional tadi. Nah, jadi dari itu kita membutuhkan teknologi tersebut untuk apa ya istilahnya memperlancar dunia pendidikan gitu. Jadi di sini kan riset kakak ini juga ada sangkut pautnya dengan dunia pendidikan karena memang jurusan kita atau jurusan kakak itu kan jurusan di pendidikan teknik informatika. Jadi ada sedikit yang mengarah ke dunia pendidikan. Selanjutnya belum adanya dataset wajah. Jadi kalau kita berbicara masalah teknologi face recognition, itu pasti kita harus memiliki dataset wajah. Sementara Fakultas Teknik dan Kejuruan di Undiksa itu belum ada datasetnya. Nah, dari permasalahan tersebut baru muncul solusi. Solusinya adalah akan dikembangkan atau dikembangkannya sistem absensi berbasis face recognition dengan dataset citra wajah mahasiswa teknik informatika. Next, nah di setiap riset atau penelitian itu tentunya ada batasan masalah. Jadi kalau kalian nanti buat skripsi itu pasti akan ada batasan masalah. Kalau nggak ada batasan masalah itu skripsi kalian itu pasti tingkat dewa. Jadi semuanya ada gitu kan. Itu nggak mungkin kan. Pasti ada batasan di situ. Kayak misalnya seperti penelitian yang kakak lakukan kemarin. Itu batasannya misalnya sistem absensinya itu dibuat bersifat sederhana. Nah, selanjutnya atribut seperti kacamata itu masih ditetapkan atau dibiarkan ada atau tidak melepas kacamata gitu. Ditetapkan. Dataset yang digunakan itu dataset mahasiswa teknik informatika. Jadi ini juga masuk ke dalam batasan masalah. Jadi kalau kalian tidak isi di dalamnya ini, nanti datasetnya siapa seluruh mahasiswa Undiksa. Jadi nggak mungkin kan kalian mendapati seluruh wajah mahasiswa Undiksa. Nah, selanjutnya adalah penggunaan sistem absensi diasumsikan semua mahasiswa itu berada dalam ruangan kelas. Nah, kenapa ada batasan masalah seperti ini? Karena itu sistem absensi belum support geolocation atau GPS ya. Jadi kalau kalian absensi di luar ruangan atau lain sebagainya itu bisa nanti jadinya gitu. Itu batasan masalahnya. Jadi dari batasan masalah pada suatu penelitian, itu nanti kalian bisa kembangkan untuk menjadi penelitian baru. Kalau kalian akan mengambil skripsi dengan topik yang sama. Jadi seperti itu. Nah, ruang lingkup penelitiannya ini lumayan kompleks. Ruang lingkup penelitian yang kakak lakukan. Yang pertama itu kakak melakukan pembuatan dataset. Yang kedua, kakak meneliti face detection-nya seperti apa. Yang ketiga itu pembuatan model klasifikasi konvensional. Jadi kakak buat yang konvensional ataupun yang deep learning. Jadi ada dua metode. Jadi kalau kalian pahami dan cermati di bagian judul tadi, itu sebenarnya menggunakan dua metode yang berjalan secara paralel. Jadi tidak seri gitu ya, jadi paralel. Berjalan terpisah gitu. Nanti akan kakak jelaskan di slide selanjutnya. Dan yang selanjutnya itu pembuatan sistem absensi ini itu berbasis web. Berbasis web. Selanjutnya, nah ini model pengembangannya. Jadi model ya sekedar tahu aja ya. Jadi kalau kalian nanti ingin melakukan penelitian atau melakukan riset dalam bentuk sebuah sistem ataupun aplikasi itu model pengembangannya biasanya adalah waterfall jenis pengembangan atau model pengembangannya. Kalau jenis penelitiannya itu adalah research and development atau R&D. Jadi di jenis penelitian R&D itu di dalamnya ada waterfall, ada apa lagi, pokoknya banyak gitu. Jadi kakak milih menggunakan waterfall. Kenapa menggunakan waterfall? Karena memang alur prosesnya dari awal sampai akhir itu harus runtut. Jadi harus diselesaikan satu persatu. Jadi misalnya kalau kakak kan harus buat dataset wajah dulu. Kakak harus dapat dataset wajahnya dulu. Baru kakak bisa mendesain model yang kakak gunakan atau klasifikasi yang kakak gunakan untuk mendeteksi bahwa
citra itu atau wajah ini adalah milik mahasiswa A gitu. Jadi selanjutnya baru setelah selesai mendesain, nah desain di sini juga termasuk desain antarmuka sistem seperti mock-up sistemnya seperti apa gitu. Baru selanjutnya tahap implementasi atau coding. Nah, coding ini baru kita menentukan bahasa apa yang kita gunakan. Nah, untuk di penelitian kakak menggunakan bahasa Python, yang kedua bahasa PHP. Untuk frameworknya kakak menggunakan Django untuk di back-end sistem, dan untuk di front-end-nya kakak menggunakan Laravel untuk di bahasa PHP-nya. Itu Laravel, dan beberapa bahasa JavaScript di bagian front-end untuk starting videonya. Jadi kayak scan wajahnya. Baru selanjutnya kalau sudah selesai tahap implementasi atau coding, kita melakukan testing. Testing seberapa akurat sih sistem yang kita buat. Baru yang tahap terakhir adalah maintenance. Maintenance itu berfungsi ketika ada update terbaru dari beberapa versi library. Jadi kita harus menyesuaikan lagi untuk coding kita seperti itu. Nah, selanjutnya untuk kakak langsung ke hasil dan pembahasan. Nah, tapi hasil pembahasan di sini adalah secara umum ya, gambarannya. Nanti akan kakak jelaskan secara mendetail. Yang pertama itu adalah dataset. Dataset yang kakak dapatkan ini akan melalui proses yang namanya pre-processing data atau proses sebelum melakukan pengambilan data ciri gitu. Nah, barulah dilakukan pengambilan data ciri. Itu ada extract feature namanya. Jadi kita mengambil data-data ciri wajah mahasiswa A, ciri wajah mahasiswa B itu di tahapan ini. Nah, di sini itu ada paralel ya. Jadi di sini ada tahap pembuatan model CNN atau Convolutional Neural Network. Jadi ini adalah metode deep learning namanya. Itu metode yang tanpa melalui ekstraksi fitur. Jadi langsung citra atau gambar wajah orang ini dimasukkan ke dalam tanpa ada proses yang namanya ekstraksi fitur. Tapi dia tetap harus melalui proses yang namanya pre-processing data. Bagaimana tahapan ini nanti akan kakak jelaskan. Nah, yang keempat, yang tahap 4 ini yaitu pembuatan model klasifikasi konvensional. Nah, yang seperti kakak jelaskan, yang kakak sebutkan tadi di judul, itu ada K-Near Snackboard dan K-Means. Itu adalah model klasifikasi konvensional tanpa adanya deep learning atau sistem jaringan saraf tiruan. Ya. Baru yang terakhir adalah pengujian dan implementasi. Oke, next. Nah, ini kakak akan jelaskan tiap-tiap bagian tadi. Yang pertama dataset citra wajah. Nah, seperti apa sih dataset citra wajah yang kakak ambil atau kakak dapatkan? Jadi yang kakak dapatkan ini beberapa bagiannya ya. MI-nya nggak ada 0. Jadi yang kakak jelaskan kenapa ada 0 ya. PTI ada 24 siswa, mahasiswa. SI ada 44, Ilkom ada 53 mahasiswa. Nah, saat proses pengambilan dataset wajah itu kakak terbentur dengan adanya pandemi COVID-19. Jadi saat jadwal untuk mengambil data MI itu terbentur sehingga ya udah data MI atau mahasiswa MI itu kosong gitu, nggak dapat sama sekali karena saat itu kan langsung lockdown Singaraja dan tidak diperbolehkan ke kampus. Jadi kakak berkonsultasi, ini bagaimana Pak kalau saya belum mendapatkan datasetnya? Ya udah kamu menggunakan dataset yang sudah didapat sebelumnya. Jadi ya udah kita next saja daripada kita nunggu kan nggak kelar-kelar pandeminya ini gitu. Nah untuk gini ya apa namanya? Untuk totalnya itu ada sekitar ini nggak kelihatan di sini. Nah, ini totalnya ada 3.630
citra. Nah, ini beberapa variabel atau atribut gitu ya, dan nilainya. Kamera yang kakak gunakan, jarak objek dari kamera sekitar 1,2 meter. ISO-nya, nah di sini ada bervariasi, f-stop bervariasi, exposure juga bervariasi. Tempat pengambilan citra itu di dalam ruangan. Nah, kenapa bervariasi? Ini karena begini, ada mahasiswa ataupun ada ruangan kosong itu hanya available atau hanya bisa digunakan tuh saat jam-jam tertentu gitu. Jadi kakak mencari jam-jam tersebut. Nah, karena mencari jam kosong tersebut kan bisa pagi, bisa agak siang, bisa agak sore, bahkan menjelang malam. Jadi di sini isunya kakak bervariasikan agar objek atau foto itu bisa tetap terlihat gitu. Wajah orang itu tetap terlihat. Kalau isunya ditetapkan nanti pagi, siang, dan malam itu ada foto yang gelap gitu, nggak kelihatan sama sekali gitu. Nah, untuk ekspresi wajah yang digunakan adalah natural, jadi tidak senyum, tidak eh, nyebang dan lain sebagainya gitu. Penggunaan aksesoris ditetapkan menggunakan kacamata bagi yang minus gitu, matanya minus. Nah, posisi wajah di sini ada hadap depan, kiri, dan kanan. Jadi ada foto saat hadap depan, agak serong ke kanan, serong ke kiri. Jadi seperti itu. Nah, jumlah kelas citra ada 121. Nah, di sini kan tadi total citranya ada 3.630 lah. Dapatnya dari mana, Kak? Nah, ini jumlah kelas citra itu 121 atau 121 mahasiswa. Tiap mahasiswa itu kakak ambil citranya 30. 10 gambar hadap depan, 10 gambar hadap ke kanan, 10 gambar hadap ke kiri. Nah, untuk dimensinya ini ya sekian ya. Dimensi yang didapat dari kamera ini. Bit depth 24. Ini menandakan bahwa citranya adalah RGB. Nah, kakak lanjut. Nah, ini beberapa contoh dataset awal ya, dataset awal dulu yang kakak dapatkan dari pengambilannya. Jadi di sini ada yang menggunakan kacamata, ada yang tidak. Jadi seperti ini. Ada yang kalau bisa dicermati atau dilihat, ada yang posisi atau letak wajahnya itu agak di bawah, agak di atas, ada yang di tengah-tengah, ada yang di atas juga. Nah, ini tergantung dari tinggi badan dari orang tersebut sih, juga mempengaruhi. Tapi secara keseluruhan itu wajahnya berada di tengah-tengah citra. Itu yang perlu diamati. Jadi setiap kali kita mengumpulkan dataset, itu kita amati dulu gambarnya secara keseluruhan. Letak wajahnya ini dominan, oh di tengah, di tengah. Jadi kita harus sama ratakan di tengah gitu. Dan lihat juga di sini kan ada yang kulitnya yang agak coklat, ada yang sawo matang, putih dan lain sebagainya. Itu juga kita amati gitu. Nanti hal itu akan berguna di step selanjutnya, yaitu step preprocessing ya. Nah, ini preprocessing citra namanya. Jadi preprocessing itu gunanya untuk menghilangkan noise. Jadi kalau kalian punya model klasifikasi citra atau klasifikasi data, sebagus apapun model yang kalian buat, kalau datanya masih jelek atau masih kotor, itu udah pasti keluarannya atau hasilnya juga akan jelek. Jadi kalian harus memperbaiki atau membersihkan data kalian. Nah, karena di sini kan kakak menggunakan wajah saja. Jadi kakak harus mengambil data wajahnya saja, tidak sampai semua badan atau semua citra ini, gitu. Nah, dari input citra awal ini, jadi ini dataset awal tadi, itu akan dilakukan tahap preprocessing dengan nama face detection. Jadi pertama kita harus mendeteksi wajahnya. Wajahnya ada di mana gitu. Nah, wajahnya ada di mana. Nah, di tahap face detection ini itu ada tiga jenis
yang kakak gunakan. Yang pertama yang paling umum, kalau kalian belajar Citra menggunakan library OpenCV di Python itu udah ada library-nya, yaitu Hard Cascade. Itu face detection yang paling umum. Yang kedua skin detection, itu untuk area kulit. Dan yang ketiga metode kombinasi. Dan metode kombinasi inilah metode yang kakak buat sendiri. Itu yang untuk mengkombinasikan dua metode sebelumnya. Nah, jadi kenapa kakak menggunakan metode kombinasi, kakak akan jelaskan di next slide ya. Yang selanjutnya itu cropping. Nah, cropping ini berguna untuk mengcrop area wajahnya saja. Jadi kan sebelumnya itu kita mendapatkan titik koordinatnya nih. Koordinat untuk area wajah. Nah, baru area wajahnya di crop. Setelah di crop baru di resize. Nah, kenapa perlu di resize? Karena setiap foto wajah tiap orang itu lebar dan tingginya berbeda-beda atau ukuran wajahnya berbeda-beda tiap foto, sehingga dia akan mendapatkan ukuran piksel yang berbeda-beda. Ada yang sampai 1000 dan lain sebagainya, 1000 piksel. Nah, sehingga itu kita harus generalisasi datanya. Jadi semua datanya itu untuk area wajah yang di crop tadi itu kita harus setarakan atau kita samakan ukurannya. Jadi kakak samakan ukurannya menjadi 100 kali 100 piksel. Nah, selanjutnya barulah bisa dikatakan sebagai dataset wajah. Jadi seperti ini. Jadi pure wajah saja yang didapatkan. Nah, selanjutnya itu akan jelaskan untuk tiap metode ini ya, metode deteksi wajahnya. Yang pertama ada hard cascade, skin detection, ada metode kombinasi. Jadi tiap metode ini juga kita harus lakukan riset untuk mendapatkan hasil yang maksimal gitu. Nah, di sini yang menggunakan hard cascade. Nah, penggunaan hard cascade ini kan kakak sudah menggunakan library dari OpenCV, hard cascade namanya. Jadi di sini yang perlu kita ketahui adalah yang perlu kita amati itu adalah nilai parameternya. Nilai parameternya yang di sini adalah yang paling umum itu adalah scale factor 1,3 dan lain sebagainya. Nah, scale faktornya adalah ukuran tiap citra yang akan diperkecil ataupun diperbesar untuk mencari area wajahnya itu ya. Jadi tiap area kotak ini akan diperkecil 1,3 dari sebelumnya gitu kan. Baru minimum neckbore. Jadi ini ketetanggaan minimum, jumlah ketetanggaan minimum untuk area kotak. Jadi sebelum dia mendapatkan kotak akhir ini sebenarnya ada banyak kotak nih untuk dideteksi bagian area wajah. Nah, jumlah ketetanggaan satu kotak dengan kotak lainnya itu berapa? Kita kasih minimum. Kalau dia belum dapat minimum yang didapatkan, ya udah kita berarti tidak ada wajah di sana seperti itu. Nah, di sini ada beberapa nilai atau beberapa kondisi yang kakak dapatkan menggunakan hard cascade ini. Yang pertama itu terdapat palsu positif. Nah, apa itu palsu positif? Palsu positif itu adalah area wajah didapatkan bukan wajah. Jadi kalau kalian lihat, terlalu kakak zoom ya. Nah, kalau kalian lihat untuk gambar pertama itu, dia ada palsu positif satu buah itu di area leher. Jadi area leher ini dianggap ada wajah. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Nah, inilah yang bisa dinamakan atau yang perlu kita setting itu di bagian parameternya. Jadi parameter sekian, itu minimum neckbore-nya kita rubah-rubah untuk mendapatkan hasil yang optimal. Jadi ini kan masih ada palsu positif. Nah, yang menyebabkan palsu positif juga lainnya adalah beberapa objek yang meniru bentuk wajah biasanya. Biasanya itu akan dideteksi sebagai wajah. Jadi kalau kalian gambar di papan tulis ada gambar wajah orang, itu pasti akan terdeteksi gitu. Nah, yang kedua ini palsu positifnya mulai berkurang. Nah, palsu positifnya berkurang ini karena kakak menambahkan minimum neckbore-nya 1. Sehingga jumlahnya ada 6. Sehingga dia, menggunakan minimum neckbore 6, ternyata hilang nih
palsu positifnya. Jadi dapat satu wajah kotak, hanya satu gitu, single face gitu kan. Nah, tapi menggunakan scale factor sekian, minimum neckbore sekian, itu terdapat beberapa foto yang masih valid, gagal dideteksi. Kenapa bisa gagal? Pertama itu karena memang areanya atau objeknya yang agak gelap, karena ini fotonya diambil agak malam gitu kan, agak malam, dan juga mungkin angle wajah yang membuat titik buta deteksi atau terlalu menyerong ke kiri atau ke kanan itu juga sulit. Walaupun kita sudah menetapkan bahwa nanti lihat ke sini ya, nanti lihat ke sini ya saat pengambilan foto. Itu tiap orang melakukan penolehan wajah itu berbeda-beda. Jadi itu kita tidak bisa lakukan generalisasi yang benar-benar sama gitu. Nah, violet yang selanjutnya pada gambar yang selanjutnya itu gagal itu karena memang ada cahaya yang memantul di area wajah, di area kacamatanya nih ya. Jadi dia akan membuat gagal pendeteksian untuk menggunakan hard cascade tadi. Nah, seperti itu. Nah, itu hard cascade. Jadi, menggunakan hard cascade nggak semua dataset bisa di-handle nih. Jadi kakak mencoba melakukan deteksi area wajah dengan metode yang lain. Nah, kakak berpikir ini kan wajah kita kan punya kulit. Nah, gimana kalau kita coba pakai metode deteksi kulit gitu. Nah, kakak lanjut di metode tar dulu. Di sini ada lanjutan untuk hard cascade ya. Jadi untuk hard cascade itu kakak banyak melakukan riset atau percobaan gitu, percobaan. Itu percobaan untuk tiap scale factor, minimum neckbore. Jadi di tabel ini terlihat bahwa ada wajah yang hanya satu dideteksi. Ya memang karena dataset kita kan single face. Jadi nilai ini yang harus kita dapatkan lebih besar daripada nilai yang lain. Ada nilai wajah yang 0 ini atau wajah yang dideteksi 0 itu merupakan berarti dia tidak dapat mendeteksi wajah sama sekali di satu gambar itu. Sedangkan wajah di atas dari satu itu berarti ada palsu positif. Ada ada sekian gambar palsu positif itu wajah positif yang dideteksi. Nah, ini nama prosesnya bisa kalian setting terserah ya. Jadi kakak menggunakan ini nama prosesnya. Yang pertama dapat nilai wajah yang dideteksi hanya satu atau single face itu sekian. 3.471 dari 3.630 ya. 30. Nah, ada wajah yang tidak dideteksi. Ada sekian kelas atau sekian gambar gitu. Ada wajah yang lebih dari satu dideteksi, ada sekian gambar. Nah, dari tabel yang kita buat ini kita bisa menentukan parameter yang lebih baik, yang sangat baik dari parameter yang lain. Parameter yang kakak gunakan adalah parameter yang nomor 4 ini atau preproses yang nomor 4 itu dengan scale factor 1,3, minimum neckbore 6, dengan deteksi wajahnya yang berhasil dideteksi ada 3.468, namun yang valid ada 145. Loh, kok yang valid 145 banyak kakak gunakan parameter tersebut? Ya, kenapa? Karena ini ada palsu positifnya ini yang kakak lebih utamakan. Dia paling sedikit palsu positifnya ketimbang atau dibanding dengan preproses dengan parameter yang lain gitu. Dia dapat 17. Yang lain kan sangat banyak tuh. Nah, dari data ini kakak menggunakan proses nomor 4, tapi kakak nanti akan coba perubahan-perubahan sehingga wajah yang tidak terdeteksi ini akan tercover gitu. Nah, jadi di sini kakak mencoba berpikir untuk menggunakan metode skin detection. Gimana kalau hanya menggunakan skin detection? Kira-kira tercover nggak untuk semua dataset tersebut mendapat area wajahnya? Gitu. Jadi kakak lanjut ke skin detection. Nah, skin detection ini beberapa tahapannya.
Ini beberapa tahapan yang dilalui. Yang pertama itu input masking HSV. Ya, HSV ini kayak apa ya, format kenal warna gitu. Ada RGB, HSV dan lain sebagainya. Jadi kalau kita melakukan masking HSV, jadi nanti ada nilai titik rendah dan titik tinggi untuk warna coklat gitu. Untuk kanal HSV itu didapat seperti ini. Gambar hitam putih seperti ini. Jadi yang warna putih ini inisialisasi angka 1 yang mana diibaratkan adalah true gitu. True bahwa itu adalah kulit gitu yang warna putih, sedangkan warna hitam itu adalah null atau false. Oh, bukan warna kulit nih gitu. Baru nggak cukup hanya masking HSP, juga masking untuk kanal warna YCBCR namanya. Itu nanti kalian akan didapatkan saat mata kuliah apa namanya image processing. Nanti kalian dapatkan itu ya di semester selanjutnya atau yang akan mendapatkan itu. Atau ya bahkan yang sudah mendapatkan mata kuliah itu ya. Jadi ada banyak sih kanal warna itu. Jenis kanal warna ya. Nah, kalau menggunakan UCBCR ada dapat masking seperti ini. Dibanding dengan nilai yang lainnya, itu dia lebih sedikit mendeteksi warna kulit ya. Ada yang didapatkan false padahal itu adalah area kulit. Nah, dari kedua nilai masking ini dilakukan penjumlahan atau summation antara masking HSP dengan ICBCR. Nah, dijumlahkan saja ya, ingat dijumlahkan. Jadi ini 0 dan 1 nilainya. Jadi ketika di sini ada nilai 0, di sini ada nilai 1, berarti dia akan terisi 1. Nah, kalau yang 1 ditambah 1, jadi kalau 1 ditambah 1 kan 2, jadi nanti nilainya lebih besar dari 1. Itu akan dipangkas jadi angka 1. Jadi nilainya atau hasil masking akhir seperti ini. Nah, masking akhirnya ini, masking akhir ini belum di clean noise. Jadi di sini ada noise kan. Di sini ada titik putih-putih gitu. Nah, di sini kan masih ada titik putih-putih itu. Terlalu kakak. Ini CBCR, ASP plus. Nah, sini ada noise nih. Nah, noise ini yang harus kita hilangkan. Nah, ini ada operasi morfologi. Ini aplikasi morfologi itu untuk mengurangi noise tadi. Nah, noise-nya udah hilang kan? Noise-nya sudah hilang. Ada permasalahan baru. Di sini warna kulit itu kan coklat. Dan tangan itu juga coklat. Jadi seluruh foto ini juga ada bagian tangannya nih, terlihat. Jadi beberapa foto itu ada tangannya nih. Kalau kita melakukan deteksi kontur, otomatis tangan juga terdeteksi. Jadi tahap selanjutnya itu ada deteksi kontur kan. Nah, jadi seperti ini dia terlihat. Saat melakukan deteksi kontur, tangannya juga terdeteksi karena memang ini adalah algoritma untuk deteksi kulit, warna kulit. Tangannya dapat kan. Nah, jadi kakak melakukan optimasi di bagian deteksi wajah menggunakan skin ini untuk mendeteksi area wajah saja. Jadi caranya itu area wajah karena berada di tengah, jadi cari deteksi kontur yang mendekati area titik paling atas dan nilai kotak. Nilai kotaknya ini lebih besar dari kotak yang lebih kecil ini. Jadi dikasih limit batasan. Jadi seperti itu. Nah, setelah mendapatkan algoritma itu, penambahan algoritma itu, sehingga didapatkanlah satu kotak deteksi wajah atau deteksi kulit untuk wajah pada foto ini. Jadi udah hilang di bagian tangannya, jadi dapat hanya wajahnya saja. Nah, apakah menggunakan skin detection untuk face detection itu bagus, Kak? Nah, jawabannya akan terjawab di sini. Nah, hasil skin detection untuk face detection utamanya untuk dataset yang kakak dapatkan ini, itu nggak semua bagus. Di beberapa gambar itu sudah bagus, sudah berhasil mendeteksi wajah. Nah, yang sebelumnya ini kan menggunakan hard casket, gambar ini tidak dideteksi wajahnya.
Tapi menggunakan skin detection, gambar ini terdeteksi wajahnya. Gambar yang sebelumnya juga sama, yang tidak terdeteksi dengan hard cascade, terdeteksi menggunakan skin detection. Nah, namun di beberapa gambar itu area wajahnya itu yang dideteksi sampai bagian badan. Loh kok bisa? Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena baju yang dikenakan itu termasuk baju warna yang hampir menyerupai warna kulit. Nah, jadi di sini lemahnya dia skin detection itu. Nah, di beberapa nih atribut. Nah, terdapat kendala ketika atribut yang dikenakan pada citra tersebut mirip dengan rentang nilai warna kulit, maka hasil deteksi area wajah akan meluas hingga ke daerah atribut yang terdeteksi tersebut sampai bagian gambar bajunya gitu. Jadi kena. Jadi ya nggak bagus juga. Di satu sisi dia bagus, tapi sisi selanjutnya nggak bagus. Hard cascade di satu sisi dia bagus, tapi beberapa gambar dia nggak bagus atau nggak bisa mendeteksi wajah. Nah, karena dua hal yang berbeda itu, kakak punya ide nih, gimana kalau kedua metode tersebut dikombinasikan. Nah, jadi selanjutnya adalah metode kombinasi. Nah, jadi riset kakak ini sebenarnya sangat luas sebenarnya. Jadi waktu itu juga pembimbing ataupun penguji sampai bilang ini bisa nggak sampai jadi, bisa nggak bisa sampai bisa risetnya ini selesai, karena dia melihat juga sangat luas juga sih, karena tadi kan kakak harus mengambil dataset. Jadi inilah yang perlu kalian pikirkan kalau kalian nanti mengambil SC atau mengambil topik skripsi yang serupa. Kalian juga harus melihat atau berpikir gimana nantinya gitu kan. Jadi kalau kakak kerjakan itu mengambil dataset, baru melakukan face detection, itu diteliti, dilakukan percobaan-percobaan kayak yang seperti tadi itu, menggunakan metode ini, begini hasilnya. Bisa nggak kalau kita kombinasiin metode tersebut? Nah, seperti itu ya. Baru selanjutnya itu melakukan klasifikasi, habis melakukan klasifikasi, baru implementasi sebuah sistem gitu kan, tadi sistem absensi seperti itu. Nah, kayak gitu tuh ada empat garis besar penelitian yang harus kakak lewati gitu. Nah, yang ini metode kombinasinya. Metode kombinasi ini sebenarnya adalah gak jauh beda sih sama metode sebelumnya, cuma dia menggabungkan dua metode tersebut. Nah, penggabungannya juga nggak asal penggabungan gitu. Jadi kita harus cari tahu nih saat menggunakan deteksi wajah yang Nah, ini deteksi wajah dengan hard cascade itu apakah jumlah area wajah yang kotak-kotak tadi itu lebih besar dari satu? Itu kita harus tahu tuh jumlahnya. Jumlahnya kalau lebih besar dari satu, kalau dia lebih besar atau sama dengan satu ya, di detek di decision lagi apakah jumlah hariannya sama dengan satu. Kalau enggak sama dengan satu, baru dia akan menggunakan mencari area wajah yang dianggap wajah tiap-tiap kotak itu. Ini kan misalnya tadi ada palsu positif nih, ada palsu positif, ada dua kotak wajah, ada di leher kakak misalnya, satu di area wajah, satu di leher. Nah, kalau dia terdapat seperti itu, maka kita harus cek lagi nih, tiap kotak itu apakah benar itu wajah gitu. Caranya dengan melakukan hard cascade lagi atau mendeteksi area wajah menggunakan hard cascade di tiap area kotak itu. Nah, kalau di tiap area kotak tersebut jumlah wajah yang terdeteksi adalah satu, benar gitu, ada satu, maka langsung di resize, di crop atau di resize. Nah, kalau tidak, maka dilakukan penghitungan jarak. Nanti akan Kakak jelaskan. Nah, di sini yang pertama tadi, yang di decision yang pertama itu ketika melihat
apakah jumlah area wajah yang terdeteksi menggunakan hard cascade lebih dari satu, lebih dari atau sama dengan satu. Nah, kalau tidak, maksudnya di sini adalah kalau nggak nemu sama sekali wajah, apa kotak wajahnya tadi gitu, padahal ada wajah gitu kan. Kalau nggak nemu sama sekali menggunakan hard cascade, baru dia menggunakan deteksi wajah menggunakan skin detection kayak gitu. Nah, kalau menggunakan skin detection ini sudah pasti akan mendapat wajah gitu. Nah, yang ini tuh tercover, yang apa namanya skin detection yang tadi tuh yang valid karena area baju masuk gitu tuh itu tercover dari decision yang pertama. Kalau gambar wajah yang itu sudah pasti akan nemu wajah kotak wajahnya lebih dari atau sama dengan satu. Nah, kenapa kakak bilang udah pasti nemu? Karena dia itu gimana ya, area wajahnya itu intensitas maupun gelap terang dan lain sebagainya itu bagus gitu. Lain halnya dengan yang tidak terdapat atau tidak bisa dideteksi dengan hard cascade, itu yang agak gelap dan lain sebagainya, ada pantulan gitu. Itu baru menggunakan skin detection. Menggunakan skin detection, hal-hal yang seperti tadi itu bisa tercover gitu. Nah, baru selanjutnya melakukan resize, baru mendapatkan output wajah. Nah, yang tadi, yang kakak sebutkan tadi, untuk menghitung jarak tiap kotak itu, ketika dia memang sudah dilakukan deteksi untuk tiap-tiap kotak itu valid juga, jadi kita harus menghitung jarak kotak tersebut. Jarak kotak terhadap apa? Terhadap titik tengah citra. Kenapa titik tengah? Karena generalisasi untuk dataset yang kakak ambil atau yang kakak buat itu tiap wajah itu selalu berada di tengah citra. Nah, itu juga perlu dipahami. Kalau kalian mengambil citra atau membuat dataset citra, itu kalian harus pahami juga sudut pengambilan seperti apa. Objek harus berada di titik tengah atau titik samping dan lain sebagainya. Itu sangat mempengaruhi di preprocessing ini. Nah, kalau kita lihat dua kotak ini, ada kotak di bagian lengannya ya. Itu tiap titik tengah kotak ini ada titik tengah, itu dihitung jarak kedekatannya dengan titik tengah keseluruhan citra. Itu algoritma yang kakak gunakan. Ini titik tengah ini, titik tengahnya dihitung. Nah, sini kan ada Cartesius tuh, X dan Y-nya. Di citra juga seperti itu. Jadi misalnya nih, ini hanya perumpamaan, sini ada 1,2 dan 1,4. Itu dibandingkan dengan titik tengah citra itu 3,5 dan 4,9. Dan juga yang kotak A 3,5 X dan Y-nya 6 itu dibandingkan dengan 3,5 dan 4,9. Mana yang lebih dekat? Ini apa yang ini gitu kan. Nah, jadi penghitungan jarak kedekatan ini kakak menggunakan metode Euclidean distance namanya, atau algoritma Euclidean distance. Itu yang paling sederhana untuk menghitung nilai yang mengandung ya X, Y, Z dan lain sebagainya, itu variabel, nilai variabelnya harus sama. Jadi seperti itu, kayak A, titik B, dan titik C ini nilainya kan ada dua nih variabel, nilai dua parameternya, X dan Y, X dan Y, X dan Y. Ini bisa dihitung jarak kedekatannya. Jadi jarak yang terdekat adalah yang ini, kotak A. Jadi kotak B bisa diabaikan. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini nih. Satu kotaknya. Jadi yang sebenarnya itu satu kelas ini bermasalah nih. Yang kelas mahasiswa yang ini itu bermasalah saat kakak melakukan preprocessing. Udah melakukan metode kombinasi, yang sebelumnya yang belum melakukan penghitungan jarak, itu tetap aja dia menghasilkan dua buah gambar ini. Jadi yang didapatkan itu adalah gambar terakhir kan. Gambar lengannya aja yang didapatkan. Padahal kakak harus mengambil gambar wajahnya. Jadi kakak melakukan improvisasi untuk algoritmanya, yaitu penghitungan jarak ketika memang kondisinya ini tidak penuhi atau jumlah wajahnya tetap lebih dari dua didapatkan. Jadi kakak melakukan penghitungan jarak seperti itu.
Jadi hasilnya tercover. Jadi semua dataset itu tercover dengan baik untuk mendapatkan area wajah dengan melakukan metode kombinasi. Sedangkan melakukan metode hard cascade itu ada beberapa yang tidak tercover. Dan juga untuk skin detection ada beberapa yang tidak tercover. Tapi menggunakan metode kombinasi ini semua di dataset yang kakak dapatkan itu kakak miliki itu semua tercover atau dapat area wajahnya. Oke, kita next. Nah, jadi tiap tiap step by step itu ada pengujiannya ya. Jadi kalau tadi kan untuk pengujian atau face detection di pre-processing, di face detection ini 3 metode tadi itu kakak uji. Kakak uji hasilnya, akurasinya gitu. Yang mana sih yang lebih baik itu dari ketiga metode ini? Karena memang harus dilakukan pengujian kan setiap penelitian itu. Nah, jadi pengujian yang kakak gunakan adalah IOU atau of uh, intersection of union gitu ya. Intersection of union. Jadi nilai yang bersinggungan gitu ya, nilai yang bersinggungan. Area of overlap dibagi dengan area union atau area keseluruhan. Jadi area yang bersinggungan tadi itu dibagi dengan area keseluruhan. Jadi segitulah nilai persentasenya nanti yang didapat untuk deteksinya ini. Nah, jadi ingat untuk melakukan pengujian face detection itu harus memiliki ground truth atau kunci jawaban. Jadi kakak sudah membuat kunci jawabannya. Jadi kunci jawaban itu kita harus buat manual nih untuk melakukan membuat kotak deteksi di area wajahnya itu. Buat manual, tapi dari 3.630 citra itu yang kakak gunakan nggak semuanya kok. Jadi hanya data testing saja. Kenapa? Karena memang untuk face detection-nya ini yang kakak gunakan metodenya ini adalah konvensional. Lain halnya kalau menggunakan metode yang deep learning untuk melakukan deteksi wajah itu harus semuanya dipakai di pengujian. Jadi khusus untuk kasus ini hanya data testing saja yang kakak gunakan untuk membuat ground truth atau kotak-kotak wajah di gambar tersebut. Ground truth-nya itu pakai aplikasi Python juga. Itu open source. Lupa sih namanya apa ya. Nah, dengan menggunakan itu kita tinggal buat format keluarannya seperti apa, apakah nilai X, Y, dan Z-nya seperti apa gitu. Itu bisa menggunakan aplikasi itu. Jadi nanti nilai titik-titik koordinat itu dibandingkan dengan IOU tadi, kunci jawaban. Ini kan ada 2 kotak nih, kunci jawaban dibandingkan dengan hasil deteksi. Begitulah dapatkan nanti untuk persentase. Nah, ternyata dengan pengujian IOU ini didapatkan kesimpulan bahwa metode kombinasi itu mendapatkan nilai 80,1%. Sangat tinggi dibandingkan dengan metode yang lain, sehingga kakak menggunakan metode kombinasi untuk tahap selanjutnya, yaitu tahap klasifikasi. Jadi tahap pre-processing itu kakak menggunakan metode kombinasi face detection tadi, baru dapat area wajah atau dataset view wajah, gambar-gambar wajah tadi, itu dimasukkan nanti ke metode selanjutnya. Itu baik itu metode yang konvensional ataupun metode deep learning. Nah, kalau kita akan menerapkan klasifikasi yang bersifat konvensional, sudah tentu kita harus menjalani tahapan yang namanya ekstraksi fitur. Itu berguna untuk mengekstrak ciri khas yang ada di foto tersebut. Ciri yang membedakan bahwa foto ini adalah milik mahasiswa A dengan mahasiswa B. Seperti itu. Nah, ekstraksi fitur yang kakak gunakan itu ada 2 metode ya. Ada 2 ekstraksi fitur. Yang pertama menggunakan hard fitur. Yang kedua itu menggunakan HOG atau histogram of oriented gradient. Nah, hard fiturnya itu seperti ini nih.
Dia simpel sih. Ininya rumusnya nilai penjumlahan dari black rectangle dikurangi dengan white rectangle, jumlah keseluruhan warna putih gitu. Itu nanti akan seperti edge detection dia nanti ini untuk hard fiturnya. Sedangkan untuk HOG atau histogram of oriented gradient itu adalah nilai orientasi gradientnya. Jadi ada sudutnya, sudut 20 derajat, 30, tergantung kita nanti isi di parameternya seperti apa. Kalau ini kan parameternya ada bin, nah ada cell size, nah kotaknya itu ya, titik kotaknya yang akan, ini kan ada gambar, jadi ada titik kotak yang akan berjalan yang akan overlap berjalan terus sampai selesai itu. Itu cell size namanya, itu dapat 6. Artinya adalah 6 kali 6 pixel gitu. Bin size itu ada berapa bin sih, ada berapa rentang nilai sudut gitu. Jadi kalau 8 berarti 360 kan untuk 100-nya itu ya. Untuk satu kali lingkaran itu dibagi dengan 8. Segitulah dapat nilai tiap bin size berapa derajat. Nah, menggunakan hard fitur, nah yang di sisi sini yang gambar ada gambar array ini, array 2 dimensi ini, matrik gitu. Ini adalah fitur-fitur hard yang kakak gunakan. Kita bisa buat sendiri fitur hard apa. Jadi minus 1 ini biasanya menandakan bahwa area hitam gitu. Ini area putih, jadi kotak area putih, area hitam. Itu area hitam, jumlahnya nanti kan dilakukan kayak filter terhadap gambar ya. Itu. Jadi ini lumayan apa ya, lama melakukan ekstraksi fiturnya. Kalau menggunakan hard fitur dan AOG ini karena dia melakukan perulangan for dalam for gitu. For 1 untuk baris, for yang kedua untuk kolom, kayak gitu. Dan itu dilakukan 4 kali karena 4 jenis filternya gitu. Nah, selanjutnya untuk panjang fitur vektor yang didapatkan itu adalah penjumlahan dari fitur har ini ditambah dengan fitur HOG yang didapatkan. Itu keseluruhan totalnya 2.500 ditambah 7.200, 7.000 untuk HOG. Itu hasilnya adalah 9.700 fitur vektor. Jadi ada 9.000 samping itu data nilai array gitu ya. Array 1 dimensi itu panjangnya 9.700. Nah, nilai itulah yang mencirikan satu wajah. Yang membedakan wajah ini dengan wajah yang lainnya. Nah, wajah mahasiswa B misalnya, itu juga sama fiturnya panjangnya adalah 9.700. Yang membedakan adalah nilai tiap indeksnya itu. Tiap indeks di array itu istilahnya ya. Yuk kita lanjut. Nah, ini model klasifikasi metode kombinasi KNN dengan K-means. K-near-snack-bor dengan K-means. Nah, K-means kalau kalian cari atau kalian sudah tahu gitu sebelumnya, itu adalah algoritma untuk klasifikasi, bukan, untuk melakukan klasterisasi. Klaster ya, ingat klaster. Jadi klaster itu pengelompokan. Sedangkan K-near-snack-bor itu melakukan klasifikasi. Nah, dua hal ini kakak kombinasikan. Kenapa dikombinasikan? Karena kalau kita menggunakan KNN saja dengan jumlah data yang sangat banyak tadi, ada 3.630 citra, itu harus dilakukan KNN tuh. Itu hasilnya sangat lama, sedangkan kakak menginginkan nilai melakukan deteksinya ini sangat cepat. Harus cepat lah, minimal nggak sangat lama lah. Karena kan ini absensinya kayak langsung men-scan wajah, habis itu langsung dapat nilai siapa yang sedang absensi gitu kan. Jadi itu harus nggak boleh lama lah. Kalau lama kan nanti waktu yang dibutuhkan juga lama gitu. Absensi satu kelas itu.
Nah, jadi kalau janganlah, kalau kalian mau boleh sih nanti kakak kasih untuk share. Eh, ini tahapannya ya. Tapi secara keseluruhan itu seperti ini ya. Jadi yang pertama kali dilakukan adalah sebenarnya adalah K-means, yaitu klasterisasi datanya tadi. Klasterisasi K-means kan menggunakan Euclidean distance, pengukuran jarak. Jaraknya itu. Nah, melakukan klasterisasi ini itu berguna untuk mendapatkan data wajah yang apa namanya? Data wajah yang paling berbeda, yang paling membedakan dibanding dengan wajah yang lain. Misalnya kelas A dengan kelas mahasiswa A atau wajah mahasiswa A dengan wajah mahasiswa B. Yang paling membedakan ciri khasnya itu apa sih gitu. Itu bisa ditentukan dengan K-means. Karena K-means melakukan klasterisasi tuh. Jadi klasterisasi kita harus tentuin dulu titik centroidnya. Kakak menggunakan titik centroidnya itu adalah gambar pertama. Gambar pertama tiap citra dan tipe fotonya. Jadi kan ada 3 jenis tuh, gambar depan, hadap kiri, dan hadap kanan. Nah, kan ada 10 gambar tuh, masing-masing posisi. Nah, di masing-masing posisi itu kakak ambil satu untuk dijadikan titik centroid pertama. Nah, nanti kalian dapatkan tuh algoritma ini di big data ya, di citra, bukan di citra, big data lah nama mata kuliahnya, itu khusus untuk peminatan sistem cerdas. Itu kalian dapat. Itu nanti Pak Adit yang ngajarin ya secara mendetail. Nah, secara umumnya seperti itu. Nanti dia akan terus berpindah nih. Oh, ternyata mahasiswa yang itu gambar wajah yang ini masuk ke kelas ini nih, masuk ke kelas ini. Dan seterusnya sampai di akhir itu mendapatkan apa namanya pengelompokan data yang sudah terkelompok gitu. Ibaratnya gini, kakak itu melakukan pengelompokan data yang sudah terkelompok seperti itu. Nah, kok bisa kayak gitu Kak? Ya, karena kakak melakukan pengelompokan yang sudah terkelompok itu gunanya untuk mencari tiap nilai atau tiap gambar di satu kelompok itu, yang mana sih data yang paling apa namanya membedakan daripada gambar wajah yang lain gitu. Menggunakan K-means ini. K-means ini akan di akhir algoritmanya, K-means-nya akan mendapatkan titik centroid akhir. Titik centroid akhir adalah nilai yang membedakan dengan kelompok yang lain. Itu yang kakak harus ambil atau kakak harus dapatkan. Jadi dari 10 gambar itu kakak mengambil titik centroidnya satu, titik centroid akhir, baru mengambil 3 nilai terdekat dari centroid ini. Yang sisanya kakak buang. Nah, dari 4 jadinya, 4 data ini itu mewakili satu gambar yang hadap depan. Hadap kiri dan hadap kanan juga sama seperti itu. Jadi 4 kali 3 dia ada 12 gambar untuk satu kelas citra. Bayangin kan lebih sedikit tuh nilainya dibanding dengan 30 gambar. Di awal kan 30 gambar tuh. Depan, kanan. Itu nilainya ada 14. Kalian tahu dan kalau nggak salah itu ada 5 atau 4 tuh gambar untuk tiap posisi wajah. Tiap posisi wajah kayak gitu ya. Nah, setelah itu baru dilakukan KNN, melakukan klasifikasi data dari dapat. Nah, melakukan KNN ini itu terhadap data yang baru gitu. Ada data wajah baru, sudah dilakukan tahap pre-processing, di cropping, di face detection dulu, didapat area wajahnya, di crop, di resize. Nah, baru data baru ini dilakukan klasifikasi dengan KNN. Pertama kan K-means itu cuma di awal ya. Cuma apa ya? Cuma di awal dilakukan proses itu untuk mendapatkan data yang akhir gitu, data set akhir gitulah istilahnya ya, yang dalam bentuk vektor tuh. Baru setelah itu disimpan tuh di database. Nah, baru habis itu ada data baru.
dan dilakukan preprocessing dan lain sebagainya, didapatkan nilai vektornya sekian, itu baru dilakukan perhitungan dengan KNN. Apakah dia kelas ini adalah mahasiswa A atau B dan lain sebagainya, itu ditentukan oleh KNN. Jadi KNN ini itu ditentukan tergantung kita memasukkan nilai parameter N-nya itu berapa, K-nya berapa gitu ya. Nilai K-nya berapa? Nilai K itu adalah nilai yang nilai tetangga. Ada berapa? Kalau 5, dari 5 nilai hasil akhirnya ini, yang mana yang paling banyak? Apakah kelas mahasiswa A atau mahasiswa B dan lain sebagainya. Oh ternyata dari kelima ranking 1 sampai ranking 5 itu ranking pertama dan ranking ketiga sampai ranking ketiga adalah mahasiswa A. Sedangkan ranking keempat dan kelima adalah mahasiswa B. Berarti diambil kesimpulan bahwa data itu adalah data mahasiswa si A. Karena dia lebih banyak mendominasi dari 5 tetangga tersebut. Itu simpelnya KNN dan Kimins itu. Oke, kakak lanjut ya. Untuk menghemat waktu. Nanti kalian bisa tanyakan aja nanti. Bisa personal dan lain sebagainya. Nah, ini model klasifikasi CNN. CNN itu Convolutional Neural Network. Nah, ini yang paling disoroti ya di era saat ini gitu. Karena dia bisa mengetahui di dalam tiap citra apa itu gitu. Jadi ini kakak gunakan untuk mendeteksi wajah ini mahasiswa ini. Kalau datang data gambar baru, gambar wajah, menggunakan model klasifikasi ini dia sudah tahu nih, oh bahwa ini adalah mahasiswa A atau mahasiswa B. Itu sudah ditahu. Itu dia menggunakan konsep neural network namanya. Jadi dia tidak mengalami proses ekstraksi fitur. Sebenarnya mengalami, tapi dia sekaligus klasifikasi di sana. Jadi seperti ini model yang kakak rancang. Nah, karena dia convolutional neural network, berarti gambarnya ini dilakukan konvolusi. Konvolusi itu apa ya? Seperti perkalian, tapi bukan perkalian sih. Nanti kalian akan dapatkan di citra ya, citra lanjut konvolusi tiap citranya tersebut. Jadi kita akan menentukan layer pertama. Jadi di sini ada 1, 2, 3, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 layer sih kalau nggak salah. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 layer. Jadi ini layer pertama nih. Ini layer kedua sebenarnya di bagian max polling ini, tengah-tengahnya nih. Nah di input ini, di citra inputnya nih, langsung dimasukkan gitu. Tapi citranya yang sudah terpreprocessing tadi, yaitu citra yang hasil cropping area wajahnya, tidak satu area badan utuh, enggak. Jadi harus wajahnya itu. Jadi dimasukkan ke sana, tidak mengalami ekstraksi fitur, tapi dia akan melalui yang namanya konvolusi. Karena dia ini base-nya adalah convolutional neural network. Neural network-nya berada di akhir. Nanti di bagian ini. Proses yang namanya dense ini. Nah, di sini itu nanti akan melakukan max polling namanya. Nah, di layar yang max polling ini sebenarnya polling itu ada 2 jenis. Yang kakak gunakan juga ada 2. Ada max polling dan average polling. Polling layer itu berguna untuk memperkecil ukuran citra. Memperkecil ukuran citra sehingga lebih sederhana dari ukuran sebelumnya. Nah, gunanya untuk mempercepat sih sebenarnya, mempercepat proses klasifikasi itu berguna juga. Nah, namun kalau kalian menggunakan max polling dan average juga tentukan kalau max polling itu adalah tiap area, misalnya ini ada 12. Kalau kita menggunakan size-nya 2x2 berarti ukuran kolom 2
kolom, 2 baris ini, kotak itu akan dicari nilai maksimumnya berapa. Misalnya baris 1 kolom 1 nilainya 1, baris 1 kolom 2 nilainya 2, baris 2 kolom 1 nilainya 3, baris 2 kolom 2 itu nilainya 4. Berarti nilai 4 yang mewakili untuk keempat nilai kolom itu. Gitu. Terus begitu dia. Terus overlapping ke bawah gitu. Tiap kotak. Sehingga akan memperkecil ukurannya. Nah, selanjutnya hasil itu dilakukan konvolusi lagi nih. Nah, konvolusinya inilah. Ini ada kernelnya 3,3. Dia seperti filter. Kalau kalian belajar di mata kuliah image processing, ada filter namanya. Itu ada filter. Nah, kernel filternya ini kita nggak bisa tentuin nih filternya kayak gimana. Itu sudah diatur sedemikian rupa oleh CNN itu sendiri gitu. Biasanya sih kalau nggak salah itu filternya menunjukkan filter misalnya kalau ada pencahayaan di sebelah kiri gambarnya seperti apa jadinya. Pencahayaan di sebelah atas, pojok, kiri dan sebagainya atau ada noise itu filternya didapetin. Itu gambarnya akan seperti apa jadinya. Itu yang dilakukan oleh CNN ini di sana. Ini ada filter, jumlah filter itu bisa kita atur. Ini ada filter pertama itu 16, berarti ada 16 gambar akhir ya nanti hasilnya. Dari satu gambar kita lakukan konvolasi dengan filter 16, ada 16 hasilnya. Ada 16 gambar akhir outputnya. Nah, dari 16 output ini itu dilakukan max pooling. Nah, max pooling udah pastikan ukuran dari tiap 16 itu, 16 gambar itu berkurang nih. Panjang kali lebarnya berkurang. Berkurang 2 kalau nggak salah. Kalau menggunakan pooling size 2 kali 2. Nah, selanjutnya itu dilakukan konvolasi lagi. Konvolasi dengan filter 32. 32 berarti ada nanti 32 jumlah gambar hasil dari outputnya. Lagi kakak lakukan average pooling untuk memperkecil lagi ukurannya. Terus seperti itu, filter lagi, max pooling lagi, filter lagi, atau konvolusi lagi, average pooling, konvolusi lagi, baru hasil dari konvolusi yang terakhir, itu kan ada 128 filter dengan ukuran berapa nih? Sekian lah. Itu dilakukan flatten. Flatten itu adalah dari array 2 kali 2, array 2 dimensi, itu dirubah jadi array 1 dimensi. Atau dirubah nilainya jadi vektor. Itu nilainya namanya flatten. Dari flatten ini, itu dilakukan namanya proses dance. Dance itu apa ya namanya ya? Nah, itulah pokoknya ya. Dia akan mengubah nilai dari sekian ribu itu, yang flatnya itu, akan dirubah menjadi sejumlah kelas citra itu. Kalau kakak kan ada 121, berarti akan jadi 121 vektor array. Nah, nilainya ini nah sini ada activation. Ada banyak sih activation, ada softmax, ada activation relu. Nah, kalau yang sebelumnya ini kakak menggunakan relu nih, tiap konvolusinya nih. Nah, nanti kalian akan dapatkan tuh activation-nya. Activation itu sederhananya seperti ini ya. Misalnya nih ada nilai ini kita tentukan nilai input. Apakah nilai inputnya lebih besar daripada 255? Kalau lebih besar dari 255, maka nilainya 1. Lebih besar atau sama dengan 255 nilainya 1. Nah, kalau dia nilainya lebih kecil atau sama dengan 0, maka nilainya 0. Selain daripada itu, nilai dia sendiri. Itu seperti itu activation itu. Tapi ada yang lebih kompleks sih daripada itu. Nah, itu ada softmax namanya. Softmax ini kakak pilih karena dia memang berfungsi untuk klasterisasi atau ya klasterisasi nilai klasterisasi. Nanti kan hasilnya adalah 121 panjang vektornya. Itu tiap nilainya itu mewakili nilai tiap kelas. Misalnya kelas
Untuk indeks 0 itu mahasiswa A itu nilainya 0, sekian. Nilai rentangannya adalah 0 dan sampai 1. Nilai yang mendekati angka 1 itu adalah nilai yang merupakan hasilnya atau hasil yang diperoleh gitu. Misalnya ada data baru dimasukkan, dapat fitur vektor 121. Nah, ada di indeks kedua ternyata dia mendekati nilai 1 nilainya. Yang lain dia sendiri yang paling besar, berarti dia adalah data citra itu adalah mahasiswa yang di indeks tersebut gitu. Misalnya itu adalah mahasiswa C gitu. Berarti data baru tersebut adalah mahasiswa C gitu. Kayak gitu konsepnya. Nah, ini rangkuman untuk model klasifikasi CNN-nya. Itu sebenarnya ada banyak kakak sudah melakukan percobaan. Model klasifikasinya ini kalau di CNN kalian bisa sesuaikan sendiri seperti apa. Dan kalian harus lihat juga perubahan dari hasil akurasinya seperti apa gitu. Jadi kalau yang model pertama ini seperti ini nih parameternya. Ada juga nanti model yang lain seperti apa gitu. Yang kakak gunakan yang di akhir adalah yang ini model klasifikasi untuk CNN. Nah, baru yang terakhir adalah melakukan pengujian tiap-tiap model. Nah, yang ini adalah model KNN saja, belum dikombinasi dengan K-means. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Nah, akurasinya, pengujiannya kakak menggunakan K-fold validation. K-fold ini gunanya apa? Gunanya untuk melihat presisinya itu. Jadi ada 10 trial. 3 untuk testing, 7 untuk training. Nah, nanti ini di shuffle nih. Kalau misalnya K-nya sejumlah 4, ya ini kan K-nya sejumlah 4 nih. 1, 2, 3, 4. 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tuh. Nanti nilai testing yang pertama yang ini training. Selanjutnya yang ini yang testing, ini yang training. Selanjutnya yang ini yang testing, ini yang training. Terus seperti itu. Di shuffle sebanyak 5 kelompok. Nah, dari masing-masing kelompok itu dilakukan pengujian. Jadi kelompok pertama nilainya 0,9. Itu artinya 90,8% ya. Ya, 90,8%, 91,5% untuk kelompok 2. Itu nilai semuanya ini dirata-ratain. Nah, jadi rata-rata Q-fold itu adalah 91,86. Itu untuk fitur hard saja. Ini kakak melakukan pengujian untuk tiap fitur. Jadi ada banyak jenis pengujian sih di skripsi yang kakak ambil. Yang kedua, fitur HOG. Fitur HOG ternyata nilainya lebih tinggi daripada fitur HAR, yaitu 97,29%. Tapi waktu yang dibutuhkan menggunakan fitur HOG dia lebih lama dibanding menggunakan HAR. Dan fitur yang terakhir, fitur kombinasi HOG dan HAR, itu nilainya ternyata lebih kecil dibanding menggunakan HOG saja, yaitu 96%. Tapi waktunya juga semakin lama kan. Nah, karena waktu yang semakin lama menggunakan dua metode ini, kakak melakukan kombinasi menggunakan fitur K-means tadi, K-means clustering untuk mempersingkat waktu sebenarnya tujuan yang kakak melakukan kombinasi metode itu. Mempersingkat waktu tapi pengen supaya akurasinya tetap gitu ya atau lebih tinggi gitu. Nah, menggunakan KNN dan K-means dengan fitur HOG dan HAR tadi yang terakhir itu ternyata rata-ratanya turun sedikit yaitu 0,9 ada 95% nilai akurasinya, sedangkan waktunya 0,05 lebih kecil dibanding dengan sebelumnya. Sebelumnya tadi kan 0,1 second. Jadi ini 0,05 second. Jadi cepat gitu. Sangat cepat. Nah, jadi pengujian model yang kakak gunakan itu kesimpulannya untuk sistem absensi nanti adalah model kombinasi KNN dengan K-means. Karena waktu yang dibutuhkan sangat cepat walaupun memang
akurasinya menurun sedikit, tapi itu nggak masalah sih dosimeter, nggak masalah. Dan itu yang kakak gunakan. Nah, sedangkan untuk pengujian model CNN, nah ada parameter yang namanya jumlah epoch. Jumlah epoch itu adalah jumlah untuk menentukan setiap kali dia melakukan klasifikasi, dia akan mengupdate weight atau bobot tiap input value-nya itu sekian. Itu sebanyak 10 kali dia akan mengupdate. Di iterasi pertama kan nilainya akurasinya kecil nih. Baru dia ngubah nilai weight-nya atau bobot di tiap input node inputnya tuh. Ini kalau kalian pelajari sistem jaringan saraf tiruan itu pasti akan ada seperti itu. Ada jumlah epoch, ada node input, ada hidden node kayak itulah istilahnya ya. Itu dia akan mengupdate terus. Kalau kita ambil 100 epoch berarti setelah dia dapat hasil, diupdate lagi. Setelah dapat hasil, sekian diupdate lagi. Nah, pengupdatean itu bertujuan untuk hasil akurasinya supaya setinggi mungkin gitu. Atau mendekati angka 1 atau 100%. Itu harus itu itu yang dicari oleh perubahan oleh iterasi tersebut. Jadi iterasi pertama, nilainya cuma 90% nih. Diupdate lah weight-nya atau bobotnya nih. Nah, dibandingkan lagi, makin meningkat. Tapi udah meningkat nih, tapi masih jumlah epochnya kurang dari 100, karena 100 kita ambil nilai epochnya, terus dia berulang sampai 100 epoch. Sukses sampai 100 epoch, baru didapatkan hasil akurasinya sekian. Nah, nilai akurasinya yang pertama itu adalah nilai angka 1 ya. Artinya 100%. Untuk training, testingnya juga 100%. Nah, loss function. Nah, loss function ini artinya adalah nilai error yang. Nah, yang selanjutnya itu pengujian model CNN-nya. Jadi tiap jumlah epochnya itu kita lihat berapa akurasinya. Nah, akurasi yang paling kakak ambil atau yang kakak gunakan itu adalah jumlah epoch yang 500. Yang 100 kalau nggak salah ya. Ya, tapi yang lebih bagus sebenarnya yang 500. Kenapa kita katakan dia bagus? Walaupun akurasi testingnya 0,99 atau 99,8%, tapi ada sini parameter loss functionnya. Loss functionnya itu sekitar 0,000000 sekian ya. Jadi ini testingnya juga seperti itu di sini 0, pokoknya dia nilainya lebih kecil loss functionnya itu. Jadi itu sebenarnya yang lebih bagus daripada yang jumlah epoch yang 10 ini. Jumlah epoch 10 ini nilai loss functionnya masih besar. Nilainya masih besar. Nah, ini grafik untuk akurasinya tiap epoch. Jadi dia akan naik nih. Nah, terus naik. Tapi kalau dia naik turun berarti model yang kalian rancang itu kurang bagus gitu, kurang bagus. Jadi dari hasil grafik yang didapatkan untuk pengujian tiap model CNN itu bisa kita ambil kesimpulan bahwa kita akan menggunakan model tersebut gitu. Tapi kalau kita lihat dari grafiknya aja dia udah naik turun terus seperti itu, berarti udahlah kita harus pikirkan untuk model yang lain gitu, model CNN yang lain gitu, yang grafiknya itu smooth naik ke atas gitu. Nah, kayak gini, ini untuk loss functionnya seperti ini. Nah, kalau loss function biasanya emang ada naik turunnya gini, tapi di akhir yang didapatkan tuh udah kecil gitu nilainya. Jadi yang nilai yang besar nih, kalau ini kan nilai akurasi testing nih, dia kadang-kadang loss functionnya juga besar gitu. Tapi di akhir kalau nilai loss functionnya udah kecil kayak gini ya berarti udah bagus nih ininya akurasinya atau hasil pengujiannya nih. Nah, ini untuk
Untuk yang 100 mana ya? Nah, ini yang 100 epoch ya. Nah, kalau bisa lihat yang kalau 100 nih, langsung dari sini udah naik nih. Kita nggak tahu dari 0 sampai epoch ke berapa, ya udah nemu 100% akurasinya. Di sini ada turun memang, ada turun, tapi dominannya ini rentang dari awal sampai dia nemu ada kayak down gitu, turun nilai akurasinya tuh itu lumayan apa namanya panjang gitu. Artinya bahwa konsistensinya dia akurasinya itu lumayan gitu, lumayan. Dapat 100% akurasinya itu lumayan. Tapi kalian perhatikan juga ya, biasanya kalau dapat nilai 100% untuk akurasi itu ada overfitting. Overfitting itu artinya hanya data-data yang ada di dataset saja yang bisa dikenali. Data di luar dataset atau data baru dideteksi itu nilainya akan hancur gitu. Itu overfitting. Itu hanya mengenali data-data yang ada di dataset, nggak bisa mengenali data luar atau data yang baru. Itu overfitting. Nah, itu yang perlu ditekankan. Kalau udah nilainya 100%. Tapi ini sebenarnya hanya pengujian akurasi saat melakukan training dan testing. Testing di 30%. Jadi, oh ya, kakak belum sebutin ya untuk persentasenya. Persentase yang kakak gunakan itu adalah 70% dari data set keseluruhan itu sebagai training, melakukan training. Sedangkan sisanya 30% adalah melakukan testing. Nah, untuk nilai-nilai apakah 70-30%, apakah 80 apa 20%, itu tergantung kalian dan juga kalian harus lihat dari sisi dataset yang kalian miliki. Kalau memang dataset kalian kecil atau sedikit atau rata-rata lah nilainya, jumlah datasetnya tiap kelas ya, itu kalian bisa menggunakan 70-30. Tapi kalau nilainya lumayan banyak, itu bisa jadi kalian menggunakan 60-40. Jadi 60% untuk training, 40-nya hanya untuk pengujian gitu. Tergantung jumlahnya. Nah, ini yang untuk 50, nah ini yang 500. Yang 500 naik turun, tapi tiap rentangnya ini antara turunnya ini dia konsisten dan semakin lama semakin kecil gitu. Ini yang 500. Kalau yang ini yang loss functionnya, nilai loss functionnya naik turun, tapi di akhirnya ini dia kecil gitu. Nggak masalah kalau di pertengahan epoch iterasinya ini dia tinggi, tapi nanti di akhirnya ini kan dapat nilai yang operasi yang kecil. Nah, ini error terkecil dimiliki oleh model dengan epoch sebanyak 500 epoch. Nah ya, kalian juga tentuin ya kalau kalian menggunakan model deep learning, itu kalian harus perhatikan juga resource yang kalian miliki. Deep learning itu menghabiskan resource kartografis. Jadi VGA kalian harus mantep tuh, harus speknya yang spek dewa lah istilahnya. Oke kakak lanjutin. Jadi VGA yang di apa ya, yang harus diperhatikan nanti untuk melakukan training ya, training model deep learning ini atau CNN ini. Jadi kalau kemarin tuh kakak nggak pakai komputer kakak pakai tapi yang untuk yang cuma 10 sampai 100 epoch. Tapi kalau yang 500 epoch itu enggak kakak pakai yang laptop kakak karena nanti panas dia. Jadi yang kakak pakai itu kakak pinjam komputer LCI kalau nggak salah. Yang speknya yang lumayan lah, spek VGA-nya. Jadi itu kakak diamin selama 1 minggu kalau nggak salah. Itu terus jalan algoritmanya atau ngetrainingnya selama 1 minggu untuk yang 500 epoch kalau nggak salah. Ini masih mending nih 1 minggu. Kalau nggak salah 5 hari ya. Teman kakak yang ngambil topik yang sama juga menggunakan CNN itu berminggu-minggu dia melakukan training dan itu pun gimana ya, itu yang harus kalian ketahui ya. Nanti kalau kalian menggunakan model deep learning itu trainingnya juga bisa lama,
Karena kalian akan mengambil beberapa sampel untuk tiap jumlah epoch kan. Hasilnya sekian gitu kan. Akan lama tuh, bisa membutuhkan waktu yang lama. Itu kalian sesuaikan dengan penelitian yang kalian ambil nantinya. Ya sampai berminggu-minggu. Karena datanya sangat banyak. Kalau datasetnya banyak, jumlah epochnya banyak, udah otomatis lama waktu training akan semakin meningkat, semakin lama lagi gitu. Nah, ini untuk sistem absensinya. Jadi front end system kakak menggunakan bahasa PHP dengan framework Laravel. Jadi kalau kalian yang udah sempat dapat web lanjut, biasanya udah diajarin menggunakan Laravel. Backend system menggunakan bahasa Python dengan framework Flex ya, bukan Django ya. Jadi kalau Python itu, bahasa Python itu ada 2 framework untuk web yang kakak tahu sih. Kayaknya di luar sana banyak. Ada yang paling populer tuh Django, dan yang terakhir tuh ada Flex. Kakak menggunakan Flex karena dia itu simple, cocok untuk buat API. Jadi kenapa backend system kakak pakai Python? Ya karena backend system itu kan kakak menggunakan pengolahan citra, pengolahan data citra atau data eh, foto gitu kan. Nah, pengolahan data citra ini atau data mining yang kakak pakai ini itu base-nya adalah Python. Kenapa bahasa Python? Karena bahasa Python library-nya sudah memiliki banyak library untuk data mining dan untuk image processing itu. Jadi menggunakan bahasa Python. Kalau bahasa PHP sih kakak nggak anjurin kalau untuk data mining ataupun data atau image processing ya. Yang paling populer sih Python dan bahasa R kalau nggak salah. Nah jadi front end-nya kakak menggunakan Laravel. Kok pakai Laravel kak? Kenapa nggak langsung aja pakai versi web Python-nya? Web Python kan di Flex dan di Django sudah disediain tuh. Framework-nya kan berarti sudah bisa nampilin template dan lain sebagainya itu. View-nya gitu kan. Karena kakak lebih paham menggunakan Laravel karena di mata kuliah itu udah diajarin Laravel kan. Jadi udah familiar lah pakai Laravel. Ya udah kakak sepakati Laravel pakai untuk di front end-nya. Jadi istilahnya interaksi user sama website itu antara user dengan Laravel. Tapi interaksi antara dari Laravel ke processingnya atau image processingnya itu kakak menggunakan Django. Nah, 2 buah ini harus saling dikomunikasikan. Nanti ada kalau nggak salah apa ya, pokoknya bisa untuk melakukan komunikasi dua bahasa yang berbeda itu. Jadi kan pakai API itu, kakak pakai API untuk flashnya, nanti saling tembak dah tuh API-nya. Jadi dia merequest Laravel-nya, di backend sistemnya juga harus ngasih respon gitu. Kita pakai API. Di sini tampilan sederhananya sih kayak gini. Apa namanya untuk absensinya? Halaman konfirmasi password, halaman scan wajahnya seperti ini gitu. Ini sebenarnya ke hide mas. Nah, jadi yang perlu kalian pahami. Oke, masuk Kak Dewa. Bisa lanjut Kak. Ya ya. Tadi kayaknya terputus di kayak mekanisme gambarnya saat gambarnya dikirim dari web ya ke backend. Jadi waktu di scan, jadi tahap scanningnya itu di front end. Maksudnya tahap untuk menentukan area wajah itu di front end karena supaya lebih cepat. Kalau lewat back end karena dia real time nanti dia lambat, ada delay. Di front end tadi gambar wajahnya itu sebelum dikirim ke back end itu dirubah dulu base ke format base 64. Jadi string dari gambar jadi string dirubah, baru dari back end string tadi dikonversi jadi gambar. Dari gambar tersebut baru dilakukan pengolahan citra, dilakukan klasifikasi. Dapat
hasil klasifikasinya, baru dikirim lagi responnya ke front end atau ke Laravel tadi. Nah, tergantung kalian sih mau kirim responnya seperti apa. Tapi kalau kakak biasanya responnya kayak ID sama NIM mahasiswa tersebut. Jadi dari NIM ya kita tahu bahwa oh ini mahasiswa dengan NIM sekian gitu. Ya seperti itu mekanismenya. Jadi ya lumayan cepat lah. Tapi untuk mekanisme scan-nya ini pas pertama kali dia dapat wajah yang di awal itulah yang dikirim ke server gitu. Wajah yang dideteksi area kota ini yang dikirim ke backend sistemnya. Nah, jadi ingat kalau kalian buat sistem sebelumnya kan ada batasan masalah tuh. Jadi kalian harus kasih catatan kecil di sini supaya nanti kalian misalnya yang absensi itu harus hadap tegak lurus ke depan dengan ekspresi yang natural dan sebagainya, itu kalian taruh juga di sistem yang kalian buat nanti. Ini cuma halaman detail absensi. Ini bisa kita kasih ini kayak dosennya nih. Misalnya ketika nanti itu pasti sistemnya ada errornya, entah itu mungkin tidak bisa mendeteksi orang itu siapa gitu kan. Jadi dia manual nanti permisi Pak, saya kok nggak bisa scan nih wajahnya, error terus misalnya kayak gitu. Oh ya silakan kasih tahu nih NIM-nya berapa, bilang biar Bapak yang absenkan gitu. Khusus untuk kondisi-kondisi seperti itu harus di cover gitu. Iya harus ada menu atau fitur-fitur yang seperti itu di sistem. Jadi sini bisa nulis keterangan apakah izin, dispen, sakit, alpa atau hadir gitu. Nah ini beberapa kesimpulan tadi. Nah, ini ya sekedar kesimpulan lah untuk sistem yang kakak buat. Jadi untuk metode kombinasi ini mampu melakukan deteksi wajah yang deteksi wajah dengan baik dibanding dengan hanya menggunakan metode HAR ataupun dengan skin detection tadi. Metode klasifikasi konvensional dengan menggabungkan metode KNN dan K-means itu mampu mempercepat waktu klasifikasi, namun dapat mengurangi nilai akurasinya, tapi tidak signifikan nilainya. Metode CNN itu lebih unggul dibandingkan dengan metode konvensional karena memang dia sudah deep learning dan sudah mengadopsi jaringan saraf tiruan gitu. Nah, sistem absensi yang berbasis face recognition sudah berjalan dengan baik dan mampu melakukan komunikasi antara file Python atau dari back-end ke front-end dengan web Laravel. Oke, jadi itu jadi untuk waktunya kakak kembalikan ke Yuda.